Bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa perselingkuhan tidak dimulai di tempat tidur, tetapi jauh lebih awal, di dalam pikiran? Dan hal yang paling meresahkan, perselingkuhan meninggalkan tanda-tanda yang begitu jelas, sehingga siapapun dapat memperhatikannya, kecuali pria yang memilih untuk tidak melihatnya. Hari ini saya akan mengajari Anda cara menguraikan kode tersembunyi ini dan mendeteksi pengkhianatan dalam hitungan menit. Bukan dengan firasat, tetapi dengan psikologi dan stoikisme. Tetaplah sampai akhir, karena setiap tanda saling berkaitan seperti potongan-potongan teka-teki. Awalnya, tanda-tanda itu tampak seperti detail yang tidak penting, tetapi ketika Anda menyatukannya, tidak ada ruang untuk keraguan. Pertama, Anda akan memahami bagaimana pengkhianatan terbentuk jauh sebelum kontak fisik. Kemudian Anda akan mempelajari 6 tanda psikologis paling jelas yang diabaikan oleh sebagian besar pria. Dan akhirnya, Anda akan menemukan kesalahan fatal yang dapat merugikan Anda bukan hanya hubungan, tetapi juga harga diri Anda. Tetaplah, karena bagian terakhir adalah apa yang hampir tidak ada yang berani katakan, dan itulah yang paling membebaskan. Kita semua percaya bahwa jika seorang wanita tidak setia, kita akan langsung menyadarinya. Panggilan mencurigakan, alasan yang lemah, perilaku aneh, itu fantasinya. Kenyataannya berbeda. Perselingkuhan jarang terjadi tiba-tiba. Sebelum tubuhnya melewati batas, pikirannya sudah pergi beberapa minggu, bahkan beberapa bulan sebelumnya. Dan ketika pikiran pergi, selalu meninggalkan jejak, kecil, halus, hampir tak terlihat. Hanya pria yang jeli yang dapat melihatnya. Dan tetaplah bersama kami, karena pada akhirnya saya akan menunjukkan kepada Anda tanda yang paling berbahaya dari semuanya. Tanda yang tidak hanya menghancurkan hubungan, tetapi juga kepercayaan diri Anda. Percayalah, Anda tidak akan mau mengabaikannya. Tanda pertama, jarak emosional. Keterputusan tidak datang dengan sentakan tiba-tiba. Itu datang seperti nyala api yang perlahan padam. Dia tidak lagi merespons dengan kehangatan yang sama. Sebelumnya, dia tertawa bersama Anda. Sekarang dia hampir tidak tersenyum karena sopan santun. Matanya tidak lagi mencari Anda. Matanya hanya melewati Anda. Karena mereka benar-benar sudah tidak bersama Anda lagi. Psikologi murni. Wanita didorong oleh emosi. Untuk membenarkan perselingkuhan, pertama-tama dia perlu diam-diam menjauhkan diri dari Anda. Ini bukan intuisi, ini adalah pola. Tanda kedua, waktunya menjadi misteri. Tiba-tiba, jadwalnya penuh. Pertemuan baru, rencana tak terduga, orang-orang yang belum pernah Anda dengar. Tugas-tugas tanpa akhir yang tidak masuk akal. Catatan, dia tidak selalu berbohong secara terang-terangan. Dia hanya menyusun ulang ceritanya. Ponselku mati, aku lupa waktu, aku perlu menjernihkan pikiran. Diucapkan sekali, itu tampak normal. Diulang, itu menjadi tanda. Orang yang tabah tidak menuduh atau memata-matai. Dia mengamati dan menunggu, karena apa yang datang selanjutnya lebih kuat. Tanda ketiga, ponsel lapis baja. Sebelumnya dia meninggalkannya di atas meja. Sekarang dia melindunginya seolah-olah itu menyimpan rahasia negara. Selalu menunduk, diam, tangannya selalu menempel, seolah-olah itu bagian dari tubuhnya. Setiap notifikasi menerangi wajah mereka, tetapi mencegah Anda untuk melihatnya. Dalam psikologi, peningkatan privasi yang tiba-tiba merupakan indikator yang jelas dari pergeseran emosional. Cobalah, mintalah nomor teleponnya tanpa bermaksud mengganggu. Amati saja reaksinya. Jika dia bereaksi seolah-olah Anda telah meledakkan bom, itu bukan imajinasi Anda. Tetapi jangan pergi, karena sekarang bukan hanya tentang menyembunyikan sesuatu, tetapi tentang memanipulasi Anda. Tanda keempat, gaslighting dan manipulasi. Ketika dia melewati batas, dia seringkali tidak hanya menipu, tetapi juga memutarbalikkan realitas Anda. Dia menyebut Anda paranoid, tidak aman, dan suka mengontrol. Dia mengubah kecurigaan Anda menjadi kelemahan dalam pikiran Anda sendiri. Itulah gaslighting. Tujuannya sederhana, membuat Anda meragukan diri sendiri dan terputus dari insting Anda. Jadi sementara dia mengirim pesan kepada orang lain di tengah malam, Anda akhirnya meminta maaf karena curiga. Ini adalah permainan yang paling berbahaya. Anda tidak hanya kehilangan hubungan, Anda kehilangan kejernihan mental Anda. Dan apa yang akan terjadi selanjutnya akan mengejutkan Anda, karena terkadang pengkhianatan disamarkan sebagai cinta. Tanda kelima, kasih sayang yang tiba-tiba dan berlebihan. Setelah berhari-hari bersikap dingin, ia tiba-tiba menjadi pasangan ideal. Gestur kecil, makan malam, pesan manis, hadiah tak terduga.
Sepertinya kelahiran kembali, tetapi itu hanya penyamaran. Dalam psikologi, ini disebut kompensasi internal. Rasa bersalah diredakan dengan gestur yang berlebihan. Jangan tertipu, itu bukan gairah, itu penyesalan. Dan jika Anda sudah sampai sejauh ini, tetaplah di sini, karena tanda terakhir bukanlah gestur, melainkan strategi. Tanda keenam, perpisahan yang direncanakan. Ketika Anda tidak lagi berguna baginya, ia tidak selalu jujur. Ia lebih suka Anda yang mengakhiri hubungan. Dengan begitu, ia terbebas dari rasa bersalah. Kemudian ia menyabotase hubungan tersebut. Dia memprovokasi perdebatan, melancarkan kritik terus-menerus. Ungkapan seperti, "Aku butuh ruang, aku bingung, bukan salahmu, tapi salahku." Itu adalah langkah yang dingin dan terencana. Dia mendorongmu sampai kamu meledak, dan kemudian menampilkan dirinya sebagai korban. Pria biasa memohon, merayu, berjanji untuk berubah. Pria yang tabah memahami kebenaran yang pahit. Siapapun yang ingin pergi, sudah pergi. Bahkan jika mereka masih tidur di sampingmu. Dan sekarang kita sampai pada kesalahan fatal. Kesalahan yang lebih merugikan daripada pengkhianatan itu sendiri. Kesalahan fatal, bukan karena dia berbohong, tetapi karena kamu memilih ilusi daripada kebenaran. Percaya, itu tidak akan terjadi padaku. Mengabaikan hal yang jelas karena menerima kenyataan lebih menyakitkan. Cinta mengaburkan akal sehat. Stoikisme menuntut kejelasan yang brutal. Pertanyaannya adalah, apakah kamu mengamati tindakannya atau fantasi yang kamu bangun di sekitarnya? Ingatlah ini, orang bijak tidak bereaksi, ia mengenali. Orang yang tabah tidak mengejar, ia mengamati. Dan orang yang berani tidak pernah memohon, ia mundur dengan bermartabat. Jika pesan ini membuat Anda tidak nyaman, itu karena Anda membutuhkannya. Jika pesan ini membuka mata Anda, bagikanlah kepada saudara Anda yang masih buta terhadap hal yang jelas. Sukai, berlangganan, dan tetaplah kuat, karena kebenaran bisa menyakitkan, tetapi ketidaktahuan menghancurkan.